Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin SPD dari SMK Negeri 1 Donggo, CGP Angkatan 4 Kabupaten Bima. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik kegiatan coaching dengan teman-teman CGP. Adapun topik yang dibahas pada kegiatan praktik coaching ini adalah topik pada kasus ketiga, di mana ada seorang guru yang ditegur oleh kepala sekolahnya karena kepala sekolah mendapatkan laporan dari pengawas. Pada saat pengawas melakukan kegiatan supervisi, melihat bahwa guru tersebut tidak menggunakan buku teks pada kegiatan pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyimak video berikut ini. Ya, Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam, Pak Arifin. Ini saya lihat di HP saya ini ada panggilan tak terjawab dari Pak Sarif ini. Mungkin ada yang mau dibicarakan ya, Pak? Iya, Pak. Ini masalah saya punya masalah ini, Pak Guru. Kemarin saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Gara-gara saya memang kemarin saya punya masalah dengan Bapak pengawas. Kita baku pertahankan. Kalau Pak pengawas bertahan, saya harus masukkan buku tes di metode mengajar saya. Sementara saya merasa benar juga, tapi saya tidak masukkan buku teks karena saya menggunakan PowerPoint. Nah, sementara itu lingkungan belajarnya saya gunakan fasilitas di luar sekolah. Begitu masalahnya. Nggak tahu masalah saya ini sampai membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya ke kepala sekolah. Begitu masalah saya, Pak. Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Sarif itu sudah bagus menurut saya. Terus pada saat mengajar itu apakah materi yang diajarkan itu sudah sesuai dengan SKKD yang ada di kurikulum ya? Iya, udah saya sesuai SK dan KD yang ada di kurikulum sekarang. Cuman itu saja yang Bapak pengawasnya ngotos saya harus masukkan buku teks untuk sumber belajarnya. Oh, begitu. Jadi dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang tujuan yang diharapkan oleh Pak Sarif dari pembicaraan kita hari ini? Ya. Pak Sarif, kira-kira apa tujuan yang diharapkan oleh Pak Sarif dari pembicaraan kita sekarang gitu? Iya sih Pak, saya ingin ada solusi ini. Masalahnya saya dimarahin nih, ditegur sama Pak sekolah. Gara-gara itu Bapak pengawas itu tersinggung. Nggak tahu saya harus bagaimana. Ini saya menghadap langsung ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya Bapak menginginkan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sarif. Oh, kalau begitu pada saat pembelajaran berlangsung, apakah Pak Sarif sudah menyiapkan perangkat pembelajaran? Ya misalkan RPP, media pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Sudah lengkap Pak, lengkap semua itu prosedurnya. Cuman yang tertera memang di RPP saya itu Pak, tidak menggunakan buku teks, itu aja permasalahan pengawas. Oh begitu. Sudah lengkap semua saya. Ya. Itu sudah bagus loh Pak. Ya, Bapak kan sudah memanfaatkan sumber belajar lain ya. Ya. Kalau begitu, setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, bagaimana reaksi siswa gitu? Ya, terutama suasana siswa atau keadaan siswa pada saat pembelajaran. Lalu bagaimana dengan hasil pembelajaran tersebut? Iya, siswa sih merasa senang Pak Guru, karena yang selama ini kan kita sering di ruangan terus dan sering gunakan buku tes memang. Nah, tahun ini saya ambil inisiatif supaya mereka tidak jenuh, saya ambil
lingkungan di luar sekolah, dan saya juga menggunakan PowerPoint untuk bahan ininya. Saya tidak menggunakan buku tes. Nggak Ya. tahu kenapa ini Bapak pengawas tersinggung, Pak. Sampai masalah saya dilaporkan ke kepala sekolah. Ya, jadi intinya hasil belajar anak itu ya menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya. Lalu bagaimana dengan apa namanya? Lalu bagaimana dengan langkah Pak Sari selanjutnya gitu dengan adanya masalah ini? Apakah Bapak Ini yang apakah Bapak sudah punya cara gitu untuk menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang masalah ini? Iya, Pak, saya juga masih bingung. Ini sebenarnya sih ada cara, cuman saya harus pilih yang mana. Yang pertama itu saya harus bertemu langsung pas sekolah, memberitahukan permasalahan saya yang kemarin itu. Terus yang kedua juga, saya juga ada inisiatif, saya hubungi dulu ini, bicarakan dulu permasalahan saya ke Wakasek kurikulum, baru nanti setelah saya bahas dengan Wakasek kurikulum, baru saya nanti sama-sama dengan Wakasek kurikulum menghadap Bapak Kepala Sekolah. Itu rencananya, tapi saya juga ini masih bingung nih, mau pilih Ya, yang ya. mana. Ya, itu sudah sangat bagus sekali Pak Sarif. Ya, jadi pada saat Pak Sarif nanti bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, ya nanti Pak Sarif bisa menjelaskan kembali ya kronologis proses pembelajaran yang Bapak Sarif lakukan pada saat itu gitu. Ya, supaya Iya, Pak. Bapak Kepala Sekolah ya bisa bisa paham juga terhadap masalah ini. Iya, Pak Guru, ya, Pak Guru. Lalu kira-kira kapan Pak Sarif mau menghadap Bapak Kepala Sekolah? Ya mungkin besok lusa, Pak. Saya harus segera karena nggak enak juga, karena udah ditegur. Sementara Bapak pas sekolah nggak tahu apa permasalahannya. Saya coba secepatnya saya akan menghadap. Mantap Pak Sarif. Jadi semoga permasalahan Pak Sarif setelah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah diantar sama Wakasek kurikulum itu, ya semoga masalahnya terselesaikan dengan cepat. Ya, Barangkali Pak. itu Pak Sarif ya. Udah ngerepotin ini, Pak. Makasih. Ya, enggak apa-apa Pak Sarif. Ya selamat ya, mudah-mudahan masalahnya bisa terselesaikan. Membuat saya ini berani menghadap pas sekolah atau Wakasek kurikulum. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Sarif. Ya, barangkali itu untuk praktek coaching antara saya dengan Pak Sarif pada kasus ketiga. Ya, sekarang saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Ferdi dan Pak Ridwan selaku pengamat. Ya, langsung saja Pak Ferdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepintas saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan Pak Sarif. Yang pertama, identifikasi masalah sudah dilakukan oleh Pak Ridwan, Pak Arifin. Kemudian menanyakan tujuan sudah. Cuma yang saya lihat di akhirnya keputusan yang bertanggung jawab. Jadi Pak Sarif harusnya memastikan waktu yang tepat, jadi bukan menjawab besok atau lusa, karena menurut saya masalah itu harus diselesaikan dengan cepat. Jadi tanpa menunggu menunda-nunda waktunya. Jadi itu yang menurut saya yang perlu menjadi catatan. Sepintas seperti itu Pak. Kalau yang lain-lain saya sudah lihat sudah bagus, komunikasinya sudah bagus, dan niatnya untuk memperbaiki apa yang dia lakukan sudah, dan dia sudah melakukan apa yang memang dia lakukan. Itu menurut saya sepintas yang saya lihat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada Pak Ridwan ini yang mau sampaikan. Udah ada Pak Ridwan, Pak. Oh ya, ada Pak Ridwan. Ya, Nggak ada Pak Ridwan ini Pak. Ya, kalau Iya. kalau nggak ada Pak Ridwan, ya saya langsung kembali ke Bapak Wisnu. Pak Wisnu. Oke, baik, Pak Ipin, Pak Effendi dan Pak Sarif.
kegiatan coaching sudah dilaksanakan. Nah, nanti seperti apa? Tadi sudah ada komen atau evaluasi dari Pak Effendi.